Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Belum kedengaran suaranya, sekali lagi shalom. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Kita persiapkan hati kita untuk kita menyembah Dia. Mari saya undang jemaat Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bukan karena sebuah kebiasaan Tuhan kami datang di hadirat Tuhan, tapi benar-benar kerinduan hati kami untuk kami berjumpa, bertemu dengan Engkau. Karena itu biarlah Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu Tuhan, memenuhi setiap kami yang datang dengan kerinduan. Bahkan setiap Bapak Ibu yang ada di rumah, kami percaya kuasa Allah tidak pernah terbatas oleh apapun. Karena itu Bapa, dimanapun setiap orang yang menyaksikan tayangan ibadah pada pagi hari ini, semuanya dipenuhi dengan lawatan Allah. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang sanggup menyembuhkan, Allah yang sanggup melepaskan setiap umat-umatnya. Kami percaya Tuhan, Allah yang dahsyat itu ada di tengah kami. Kami percaya Engkau Allah hadir di tengah-tengah kami. Dan inilah kami Tuhan, dengan setiap kerinduan kami untuk menyembah Engkau. Lawatlah setiap umat-umat-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kuasa yang tak terbatas mengalir dapat bagi setiap kami Tuhan. Kemenangan terjadi. Ku yakin Yes Tuhan, kami percaya kuasa Allah ada di tengah-tengah kami. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan
menyembah Dia. Naikkan pujian penyembahanmu kepada Allah yang dahsyat. Kuasanya yang tak terbatas sedang melawat hidup. Holy Jesus, ajaib, ajaib. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Bapa.
Ajaib Kau Tuhan. Segala pujian dan penyembahan kami Tuhan, kami naikkan di hadirat-Mu. Karena kami percaya hanya di hadirat Tuhan ada kekuatan. Hanya di hadirat Tuhan ada pemulihan. Hanya di hadirat Tuhan ada kelepasan. Hanya di hadirat Tuhan mujizat Allah terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang dahsyat. Jemaat Tuhan, mari boleh berikan tepuk tangan kepada Tuhan kita. Haleluya. Kami siap Tuhan untuk memuji dan mengagungkan Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya mau nyapa jemaat Tuhan. Shalom. Apa kabar saudara? Haleluya, belum kedengaran. Apa kabar saudara? Kita telah diberikan kuasa yang dahsyat oleh Allah kita, amin. Karena itu jangan lemah, amin. Tetap semangat, amin. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, aku diberi kuasa dari Raja Mulia. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita.
Tuhan kita. Haleluya. Bapak, kami percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang dahsyat. Ceritakanlah perbuatannya di antara segala dan perbuatannya yang ajaib, perbuatannya yang sungguh ajaib di antara. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat, amin, Dia lebih dahsyat dari segala. Sebab Tuhan Maha Besar, besar dan sangat terpuji. Jemaat Tuhan, sebab Tuhan, mana suaranya buat Tuhan yang dahsyat? Tepuk tangannya lebih lagi buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Hati kami tenang Tuhan ketika kami selalu ada dalam hadirat Engkau. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada
Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, oleh anugerah Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam ibadah minggu pada hari ini. Dan saya percaya semua kita ada dalam jaminan kasih Tuhan. Hingga semua dalam keadaan baik, sehat, dan Bapak Ibu yang saat-saat ini masih dalam kondisi perawatan karena terserang virus. Jangan kecil hati, tetap bersukacita, tetap semangat. Karena hati yang bergembira itu adalah obat yang manjur. Itu kata firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita sebelum dengar firman Tuhan, kita tunduk kepala, kita berdoa. Maha besar Bapa Surgawi, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berterima kasih buat kesempatan yang indah Tuhan berikan hingga saat ini kami kembali lagi bisa mendengar firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi kami semua. Dan biarlah kami tetap teguh di dalam iman dan harap kepada Tuhan dalam kondisi apapun yang kami hadapi. Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami sedia mendengar dan melakukan dalam hidup kami sekarang sampai berjumpa dengan Tuhan di awan permai. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu pada kesempatan ini dengan sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan kasihi. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama mendengar firman Allah tentang masa yang sukar. Hidup di masa yang sukar memang bukanlah hal yang sederhana. Hidup di masa yang sukar itu sungguh perlu kekuatan, keteguhan hati, kekuatan iman, sehingga kita mampu melewatinya dengan baik. Nah, firman Allah berkata begini, 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Inilah hari terakhir itu. Dan kita mulai dengan masa-masa sukar. Sebab ini sudah hari terakhir. Hari di mana gereja harus mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Saudara-saudara, hidup ini seperti orang yang mengikuti pertandingan. Itulah sebabnya kita harus betul-betul konsentrasi. Kalau Anda dalam pertandingan harus betul-betul fokus. Kalau Anda tidak fokus, tidak konsentrasi, kita tidak bisa menangkan pertandingan dengan baik. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, firman Allah menegaskan, Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dan aku telah mencapai garis akhir. Aku telah mempertahankan iman. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah masa sukar ini, mari pertahankan iman saudara. Jangan mudah goyah. Apapun situasinya yang Anda hadapi saat-saat ini, tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah berdoa. Tetaplah beribadah. Memang tantangannya sekarang karena ibadah di rumah masing-masing.
bergantung kepada setiap pribadi. Anda serius atau tidak? Sungguh-sungguh atau tidak? Bapak Ibu, tapi orang yang betul-betul merindukan Tuhan, dimanapun dia berada, dia akan lebih sungguh-sungguh lagi mendengar firman Allah. Apalagi di masa-masa sukar seperti ini. Saudara, mari setiap pribadi, biarlah kita memperhatikan pertumbuhan iman kita. Lewat apa? Lewat mendengar firman Tuhan. Lewat mendengar firman Allah. Dimanapun kita ada, kita dengar firman Allah dengan baik. Setia ibadah, setia doa. Kita tidak bisa lari kemana-mana. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, kepada siapa kita minta tolong? Hanya Tuhanlah pengharapan kita. Tidak ada pengharapan lain. Berkali-kali saya ingatkan, tidak ada pengharapan lain. Berharaplah hanya kepada Tuhan. Di tengah-tengah kondisi sekarang, kita menghadapi COVID-19 ini. Rasanya begitu mengerikan. Di mana-mana kita melihat kematian, kematian. Satu hari sampai bisa ratusan orang meninggal dunia. Di RW kami di sini, satu RW itu sudah 21 orang meninggal. Begitu mencekam, menakutkan. Mau berlindung kemana? Ini serangan virus ini tidak kelihatan. Jadi kalau kita ada sampai hari ini, saudara, itu bukan karena kita pintar menjaga diri. Bukan karena pintar menghindar. Tetapi kalau kita ada sampai hari ini, itu hanya karena anugerah Tuhan masih ada pada kita. Tuhan masih izinkan kita hidup dengan baik, sehat. Karena itu bersyukurlah selalu kepada Allah. Dengan cara apa? Beribadah, berdoa, hidup benar, menjaga kesucian. Itulah yang harus kita lakukan. Membuang semua dosa, menanggalkan seluruh kejahatan. Karena itu yang akan menghambat perjumpaan kita dengan Allah. Sekarang yang ada yang harus kita lakukan adalah membangun hubungan dengan Allah, memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Apabila kita dipanggil, kita hubungan dengan Allah sudah baik, sehingga kita tidak ketakutan menghadap Tuhan. Karena kita datang kepada Tuhan dengan hubungan yang baik. Mari bangunlah hubunganmu dengan Allah mulai sekarang. COVID ini adalah sebuah peringatan, isyarat dari Allah, agar supaya kita sebagai orang percaya benar-benar membangun hubungan yang baik dengan Bapa. Benar-benar menanggalkan kejahatan dan dosa. Karena itu yang menghalangi kita dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, di tengah-tengah situasi yang sukar, firman ini berkata pada ayat yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasih, mereka tidak memperdulikan agama. Hari-hari ini saudara-saudara sekalian, orang-orang yang mau beribadah terkadang ogah-ogahan. Ibadah di rumah
terkadang ogah-ogahan. Saudaraku, terkadang karena ibadah di rumah kita sudah tidak hormat lagi sama Tuhan. Karena kita beribadah, kadang orang hanya pakai kaos dalam, terkadang hanya dengan celana pendek. Ibadah minggu itu ibadah yang sangat harus kita hormati. Ini yang harus kita pahami dengan baik. Bagaimana cara kita menghargai Tuhan dalam kehidupan ini. Saya harapkan agar supaya setiap pribadi kita, walaupun kita ibadah di rumah, tapi kita penuh hormat kepada Tuhan. Jangan hanya sekedar memenuhi absen ibadah. Hanya sekedar asal ibadah, bukan. Walaupun itu ibadah di rumah, tapi saudara berpakaian rapi. Dan ikuti ibadah dengan baik. Bukan soal berpakaian bagus, berpakaian rapi. Orang dewasa pakailah celana panjang, baju rapi. Jangan ikut kebaktian minggu dengan celana pendek. Saudaraku, bukan apa-apa, Anda tidak masalah dengan kondisi seperti itu. Bahkan mungkin hamba Tuhan melayani pun terkadang asal-asalan. Di mana penghormatannya kepada Tuhan? Kalau model kayak seperti itu. Persoalannya Bapak Ibu sekalian bukan karena pakaiannya. Tetapi penghargaan kita, penghormatan kita kepada Tuhan. Mari kita perhatikan hal ini dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Ini hari terakhir. Masa yang sukar sementara terjadi. Dan kita tahu masih ada hal-hal yang lebih berat ke depan ini. Ini baru permulaan-permulaan. Untuk supaya gereja disadarkan. Orang percaya supaya paham. Untuk menghormati Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mencari Tuhan dengan segenap hati. Jangan asal-asalan nanti saudara akan menyesal. Kalau waktunya sudah tiba, penyesalan itu sia-sia. Tapi seharusnya kita sadari hari-hari ini, bahwa kalau bukan karena Tuhan, kita bukanlah apa-apa. Virus ini tidak bisa dicegah oleh apapun. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi. Tetapi biarlah setiap kita berlindung kepada Allah. Dengan penuh hormat dan penghargaan kepada Tuhan. Di dalam kitab Keluaran pada pasal 3 ayat 7 sampai ayat 10 berkata demikian. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah itu Allah yang baik. Allah itu penuh kasih. Firman Allah berkata, aku mengetahui penderitaan mereka. Allah mengerti apa yang Anda hadapi, apa yang Anda alami. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini, Tuhan tahu persis penderitaan kita. Dan Tuhan tidak hanya sekedar tahu, tetapi Dia berfirman, aku yang akan melepaskan mereka. Hanya Tuhan yang bisa melepaskan.
Tidak ada kekuatan lain yang sanggup melepaskan kita. Seperti pada zaman bangsa Israel di Mesir. Tidak ada kekuatan lain yang bisa membebaskan mereka dari cengkeraman Mesir. Tidak ada kekuatan lain yang bisa membebaskan mereka dari perbudakan yang begitu parah. Semakin hari mereka semakin menderita. Semakin hari semakin terpuruk keadaan umat Allah ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, mau berharap siapa? Tidak ada yang bisa diharap. Tetapi Allah di sorga, Dia selalu memperhatikan orang-orang percaya. Dia selalu memperhatikan anak-anaknya. Dia tetap memperhatikan kita semua. Bagaimana kita menghadapi semua keadaan itu. Maka ayat 8 berkata, sebab itu aku turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Hanya Tuhan yang bisa melepaskannya. Demikian kondisi gereja saat ini. Demikian kondisi orang percaya saat ini. Demikian kondisi Anda dan saya. Tidak ada yang bisa menolong kita di luar Tuhan. Di luar Tuhan tidak ada yang bisa membebaskan kita dari cengkeraman-cengkeraman virus yang membahayakan ini. Tuhanlah penolong kita satu-satunya. Tidak ada penolong yang lain. Oleh karena itulah, kalau ada di antara kita yang sudah terkena sakit ini, larilah kepada Tuhan. Berserulah kepada Allah. Dia Bapa yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Bahkan Dia rela mati untuk kita. Dia tergantung di salib hanya untuk membela saudara dan saya. Karena itu, harapkanlah Tuhan dalam hidup ini. Kalau kita masih sehat, bugar, bersyukurlah. Bukan karena kita mampu mengatasi virus ini, tetapi karena kasih karunia Allah yang nyata dalam hidup kita. Janji Tuhan adalah bukan hanya sekedar melepaskan orang Mesir dari tangan orang Mesir, tetapi juga menuntun orang Israel keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudaraku, inilah janji Tuhan. Tuhan tidak hanya menjaga kita agar supaya lolos dari virus, ancaman virus corona ini, tetapi Tuhan juga tetap menjanjikan berkat-Nya, bahwa berkat-Nya selalu ada pada kita. Dia yang membawa kita kepada hidup yang diberkati. Oleh karena itulah selalu saya katakan, hormatilah Tuhan, hargailah Tuhan dalam ibadah-ibadah saudara, di dalam pelayanan-pelayanan kita. Hormatilah Dia, karena Dialah kita ada sampai hari ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan kasih, di dalam kesukaran, kesulitan yang kita hadapi, jangan ada seorang pun di antara kita menjadi lemah dan menjadi tawar hati. Tetapi biarlah semua kita tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Karena tidak ada lagi pengharapan yang lain kecuali Tuhan. Dan ayat 9 berkata begini, sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku.
Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Perhatikan dengan baik. Firman Allah berkata, satu saat seruan kita sampai kepada Bapa. Dan Tuhan yang menjawab seruan semua orang percaya. Dan Tuhan sendiri yang bertindak. Dan kalau Tuhan yang bertindak menolong kita, tidak ada satu kekuatan yang mampu untuk membatalkannya. Karena itu berlindunglah di bawah sayap pengasihan Tuhan. Bernaunglah di dalam sayap pengasihan Allah. Saudara tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Marilah libatkan Tuhan di semua aspek kehidupan saudara. Libatkan Tuhan di setiap kegiatan kita. Mulai sekarang ini kita belajar untuk melibatkan Tuhan di segala hal yang kita lalui dalam kehidupan ini. Karena hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Saya berulang kali katakan, di luar Tuhan tidak ada pertolongan. Di luar Tuhan tidak ada pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Pertolongan dan pengharapan kita satu-satunya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Puji Tuhan. Biarlah semoga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan, apa yang kita rindukan, mendapatkan jawaban dari Allah. Mungkin ada di antara kita saat ini mengharapkan kesembuhan. Saya percaya Tuhan datang untuk saudara dan menyembuhkan engkau. Mungkin saat ini ada yang mengharapkan agar supaya usahanya terus berjalan dengan baik. Maka Tuhan akan tolong saudara. Sekali lagi, tidak ada pertolongan di luar Tuhan. Mungkin saat ini kau mengharapkan mata pencaharianmu supaya diberkati oleh Tuhan. Atau apapun harapan-harapan saudara, bawalah kepada Tuhan. Percaya bahwa Dia baik. Dia tidak akan mengabaikan saudara dan saya. Menghadapi masa sukar ini seorang diri. Dia berkata, aku selalu beserta kamu sampai kesudahan alam. Saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Dia berkata, aku beserta kamu sampai kesudahan alam. Haleluya. Yesus baik. Yesus selalu bersamamu. Dimanapun engkau berada. Jangan pernah Anda berpikir bahwa Tuhan tidak pernah ada dengan saudara. Tetapi sekarang kita tahu bahwa kemanapun kita pergi, Tuhan selalu beserta kita. Dia tidak pernah meninggalkan saudara seorang diri. Apalagi di tengah-tengah pergumulan hidup seperti ini. Dia selalu ada. Dia selalu bersama kita. Dan Dia siap untuk menolong. Oleh karena itulah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan kasih, marilah kita bawa hidup ini untuk semakin melekat kepada Tuhan. Bawalah hidup ini untuk semakin dekat dengan Allah. Bahkan saya katakan semakin melekat, menyatu dengan Bapa. Karena itulah
yang terbaik dalam kehidupan kita sekalian. Terpujilah Allah kekal selama-lamanya. Saya sampaikan di sini firman Tuhan untuk kita semua, dengan harapan agar di masa sukar ini semua kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan harapan di masa sukar ini semua kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Karena hanya Dialah satu-satunya pengharapan hidup kita. Tidak ada pengharapan yang lain. Pengharapan kita hanya Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ayat terakhir yang saya bacakan untuk kita semua, yaitu dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat 16. Berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Allah melihat begitu sulitnya kehidupan manusia di bumi ini. Semua orang dalam tekanan kebinasaan. Tidak ada yang bisa meluputkan diri dari kebinasaan. Semua berjalan menuju kematian. Tapi Allah itu kasih adanya. Firman Allah berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, yaitu saudara dan saya. Allah melihat begitu sulitnya kehidupan manusia, sudah begitu menderita, dan tidak ada lagi pengharapan apa-apa. Bahkan semuanya berjalan menuju kematian. Tidak ada yang bisa menolong. Siapa yang mampu menolong manusia pada waktu manusia itu jatuh dalam dosa? Siapa yang bisa meluputkan mereka? Tidak ada, saudara. Tetapi Allah itu kasih. Allah tidak biarkan manusia itu hancur hidupnya. Allah tidak biarkan manusia itu terus berjalan kepada kebinasaan. Tapi Allah adalah kasih. Karena itu dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Saudara, untuk menolong manusia dalam kesulitan yang begitu besar. Tidak tanggung-tanggung yang dilakukan oleh Allah. Bukan harta, bukan hewan, bukan binatang yang dikorbankan untuk menolong manusia. Tetapi putra tunggalnya yang Dia jadikan tumbal dosa untuk menolong manusia yang berjalan menuju kepada kebinasaan. Putra tunggalnya diberikan, Yesus Kristus, diberikan kepada saudara dan saya menjadi tumbal dosa, agar supaya kita lepas dari semua penderitaan hidup ini karena dosa dan masuk dalam kehidupan yang kekal. Demikian saudaraku, corona ini Tuhan tidak mungkin abaikan saudara, lupakan saudara, biarkan, lepaskan saudara. Tidak. Kita lihat, kalau Dia mampu mengorbankan putra tunggalnya untuk menyelamatkan kita dari kebinasaan, demikian lewat virus corona ini, Allah lah yang mampu menolong saudara.
Kasih Tuhanlah yang akan menolong kita. Tuhanlah yang akan memberikan kita kekuatan dan kemenangan. Supaya semua orang percaya tidak binasa. Itu janji Tuhan. Pegang janji Tuhan dalam hidup saudara. Dalam hidup saya, dalam hidup kita semua. Bahwa supaya orang percaya tidak akan binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam Kristus ada harapan. Dalam Kristus ada kepastian hidup yang kekal. Dalam Kristus ada kemenangan sejati. Terpujilah Engkau Bapa, kekal selama-lamanya. Amin. Sekian jauh firman Allah untuk kita semua. Dan tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita menerima berkat. Saya undang kita semua bangkit berdiri untuk terima berkat Allah. Maka sekarang anugerah berkat dari Allah Bapa Surgawi, kasih sayang dari Yesus Kristus Gembala Agung, Tuhan dan Juru Selamat kita sekalian, kekuatan dan pertolongan Roh Kudus senantiasa menyertai sepanjang langkah hidup kita. Sekarang ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Diberkatinya rumah tanggamu masing-masing. Diberkatinya semua mata pencaharianmu. Diberkatinya segala usahamu. Diberkatinya engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan menjauhkan engkau dari malapetaka maut, menghindarkanmu dari segala kecelakaan. Maka Tuhan Yesus berjanji tetap beserta kita sampai kesudahan alam. Maka engkau terima segala keberkatan yang berlimpah dari Bapa Surgawi turun atas setiap engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai bertemu dalam ibadah minggu berikutnya.